Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang ketiga, dari ayat yang keempat sampai yang ke-8. Dan saya memberikan tema adalah kesaksian Rasul Paulus sebelum percaya Tuhan Yesus dan setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelum Paulus bersaksi tentang hidupnya sebelum percaya Tuhan dan setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia telah mengajar kepada orang-orang Filipi dalam pasal 3 ini adalah supaya orang-orang Filipi tetap bersukacita di dalam Tuhan, supaya orang-orang Filipi tidak bosan-bosan tentang ajaran Tuhan, dan orang-orang Filipi jangan gentar terhadap sekelompok orang yang mau memaksakan kehendaknya supaya mereka tetap menjalankan hukum Taurat. Paulus memberitahu pada orang-orang Filipi bahwa mereka itu sekelompok orang, golongan orang yang sesungguhnya mereka itu punya perilaku seperti anjing, punya perilaku juga seperti pekerja-pekerja yang jahat, dan mereka juga sebenarnya penyunat yang palsu. Kemudian Rasul Paulus juga mengajar kepada orang Filipi bahwa sesungguhnya orang yang percaya Yesuslah orang yang sudah sungguh disunat, yang memiliki ibadah oleh karena Roh Allah dan hanya membanggakan Kristus dan tidak percaya lagi hal-hal yang lahiriah. Kemudian Rasul Paulus bersaksi seperti yang dikatakan dalam ayat yang keempat dan selanjutnya saya akan bacakan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Paulus lebih lagi daripada mereka itu. Dia sudah mencapai kesuksesan dunia melebihi dari kelompok orang-orang itu. Apa kesuksesannya saudara? Dia berkata ayat yang kelima, Paulus sudah sukses luar biasa. Dikatakan disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku pengenai jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Paulus sebagai orang Yahudi sudah sukses luar biasa. 7 kesuksesan sudah yang disebutkan tadi, yaitu dia disunat pada hari ke-8, dia bangsa Israel asli, dia suku Benyamin, suku di mana raja pertama Israel ada, yaitu Raja Saul. Dia orang Ibrani asli. Bahkan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, dia orang Farisi, kedudukan yang begitu tinggi di golongan orang Yahudi pada waktu itu. Tentang kegiatan, dia bahkan penganiaya jemaat. Wow, luar biasa. Dia tidak segan-segan masuk rumah orang-orang Kristen, menyeret orang-orang itu keluar dari rumah, menganiaya dan memenjarakan. Dan kemudian dia mau membasmi orang-orang percaya Yesus di kotanya di Damsyik. Tetapi malahan disitulah ditangkap Yesus menjadi orang yang percaya Yesus. Jadi dia penganiaya jemaat yang luar biasa. Dan tentang kebenaran, itu yang ke-7, dalam mentaati hukum Taurat tidak bercacat. Sempurna suksesnya Rasul Paulus. Dan itu kebanggaan Paulus, kebanggaan pasti orang tuanya, dan kebanggaan banyak orang melihat kesuksesan Paulus itu. Tapi tadi dikatakan 3 kali kata rugi. Dulu keuntungan, sekarang rugi. Malahan kuanggap rugi, karena mengenal Yesus Kristus. Kemudian dia mengatakan melepaskan semua itu, sebab semua itu dianggap sampah. Karena Tuhanku lebih mulia, Kristus lebih mulia. Jadi setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Paulus tidak menjadi orang yang sombong, tidak orang yang menjadi yang tinggi hati, tidak menganggap orang yang di luar percaya kepada
keyakinan Yahudi adalah kafir atau bahkan tidak segan-segan mengatakan anjing. Tapi Paulus hanya membanggakan Kristus. Membanggakan Kristus, tidak membanggakan hal-hal duniawi ini. Bagaimana saya dan saudara sebagai orang Kristen, apakah kebanggaan saya juga karena Yesus Kristus atau karena kedudukan, karena jabatan, karena kekayaan, karena pendidikan? Bertobatlah kalau demikian. Belajarlah dengan Paulus. Banggakan Kristus dalam kehidupan saudara, karena Dia pemilik segala sesuatu. Pakailah apa yang ada pada saudara menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti Paulus menggunakan semuanya itu, bahkan kemudian dia hidup berkelimpahan dalam hal-hal dunia, tapi tidak menjadi kebanggaannya, tapi semua untuk kemuliaan nama Yesus. Marilah kita banggakan Yesus dalam hidup dan kehidupan kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.